Jenazah Gofur yang berusia 32 tahun pekerja migran Indonesia PMI yang tewas tertembak di Malaysia tiba di rumah duka di Desa Waringin, Lombok Timur pada Jumat 9 Agustus 2024. Gofur dibawa menggunakan ambulans milik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI beserta para rombongan Dinsos Lombok Timur dan Disnaker Trans Sulawesi. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Ahmad Wawan Sugandika, wartawan Tribun Lombok. Rekan Ahmad Wawan, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya, baik rekan Justina, selamat siang saya ucapkan dari Nusa Tenggara Barat bagi Tribuners sekalian dimanapun berada. Perlu saya informasikan Justina, memang jenazah Gofur, pekerja migran Indonesia asal Desa Waringin, Kabupaten Lombok Timur, ini yang meninggal di Malaysia Timur pada Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024 kemarin itu telah dibawa pulang. Nah, Gafur dibawa menggunakan ambulan milik BP2MI beserta rombongan dan para pejabat daerah seperti Dinas Sosial hingga Disnaker Trans Kabupaten Lombok Timur. Nah, jenazah Gofur ini pada saat pemulangan langsung dibawa ke masjid setempat. Iring-iringan masyarakat menyambut kedatangan dari jenazah Gofur ini yang kini terbaring tak bernyawa dalam yang kini sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat begitu. Nah, di mana usai sholat Jumat jenazah langsung disolatkan hingga sekira pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, korban Gofur langsung dibawa ke tempat pemakaman umum begitu. Hadir pula saat pengantaran jenazah Gofur Kepala Dinas Disnaker Kabupaten Lombok Timur yakni Muhammad Khairi, di mana pada saat dikonfirmasi mengaku pada proses pemulangan korban Gofur pihaknya menemui sejumlah kendala administrasi. Mengingat memang Justina korban sendiri merupakan PMI non prosedural atau ilegal begitu. Dari informasi yang dihimpun tribunlombok.com, korban sebelumnya telah dipastikan untuk dibawa pulang pada Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024 kemarin lalu begitu. Ia dibawa menggunakan kapal kargo dari Malaysia menggunakan jalur laut begitu. Hingga kemudian sampai di Jakarta dan di mana setibanya di Jakarta, jenazah Gofur sendiri itu sekira pukul 6.00 waktu Indonesia bagian tengah langsung disiapkan untuk keberangkatan menuju ke Lombok menggunakan atau melalui jalur udara yang tiba di Bandara Internasional Lombok. Kepulangan Gofur sempat delay 30 menit hingga tiba di Bil itu sekira pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan langsung melakukan pengantaran ke rumah korban yang berada di Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Setelah kepulangan jenazah Gofur, ini desas-desis isu Gofur meninggal imbas pembunuhan saat bekerja sebagai kuli sawit di wilayah Simpang Ngumiri, Malaysia Timur, kian kencang, Tribunars. Hal ini lantaran pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka tembakan yang diduga dilakukan suku pedalaman yang ada di wilayah tempatnya bekerja begitu. Di mana Disnaker Trans Kabupaten Lombok Timur bersama dengan BP2MI sampai saat ini masih berupaya untuk mengusut kasus kematian dari Gofur sendiri. Bahkan Gofur sebelum dibawa pulang ke kampung halaman terlebih dahulu, Gofur ini dilakukan otopsi oleh pihak rumah sakit di Malaysia. Setelah pihak kerajaan usai melakukan otopsi, Disnaker Trans bersama dengan BP2MI baru dipastikan untuk membawa pulang jenazah Gofur. Dari informasi yang dihimpun juga, Tribuners, otopsi dilakukan guna membuat terang benderang kasus yang menimpa Gofur ini. Apalagi besar keyakinan bahwa korban meninggal ulah dari suku pedalaman suku Ibin namanya yang berada di wilayah Ngumiri, Malaysia Timur.
hingga pihak Disnaker Trans Kabupaten Lombok Timur bersama dengan BP2MI terus berusaha bersurat begitu sampai dengan saat ini ke kerajaan Malaysia begitu, guna kasus yang menimpa salah seorang WNI itu diatensi pihak aparat kepolisian Malaysia begitu. Mungkin begitu Justina, laporan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.